بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك، واهدنا سبل السلام وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم من خيرة خلقك أجمعين، وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. إخواني الطلاب، بارك الله فيكم جميعا. فإن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سنستأنف فيما بدأنا من دراسة كتاب دروس العربية، دراسة كتاب دروس اللغة العربية، كما قد ظهرت شاشة الكتاب بين أيديكم. طيب، فالحمد لله لقد وصلنا في صفحة 19، فلا بأس من باب المراجعة سنقرأ هذه الصفحة مرة أخرى إن شاء الله. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan atau pembelajaran dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah, Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah, dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan Al-Huruf Al-Qamariyah wal Huruf Asy-Syamsiyah. Baik, siapa yang masih mengingat apa perbedaan antara al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah? Ada yang masih ingat? Ustaz. Man? Akhuna Henry, tafadhal akhuna Henry. Kalau al-huruf samsiyah itu alif lamnya tidak dibaca, ada tasdid, langsung ke huruf, masuk ke huruf yang huruf huruf, huruf samsiyah tersebut. Kalau Masya Allah, mumtaz. kalau al-huruf al-qamariyah, lamnya dibaca sukunnya tuh. Mumtaz. Ini adalah penjelasan tentang perbedaan yang simpel ya. Walaupun di sana ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Tapi ini adalah penjelasan yang sangat mudah untuk kita pahami. Untuk membedakan mana atau perbedaan antara huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh al-akh al-fadil, bahwasanya al-huruf al-qamariyah itu lamnya itu dibaca. Lamnya itu terbaca. Ya. Tidak ada tasydid. Sedangkan huruf asy-syamsiyah lamnya itu tidak dibaca. Ya. Dia muhmal. Lamnya itu muhmal, tidak dibaca. Ya. Lamnya itu muhmal dan dia langsung masuk ke dalam huruf itu sendiri. Huruf syamsiyah itu sendiri yang ditandai dengan adanya tanda tasydid. Seperti itu ya. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi. Al-huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah, masing-masing huruf tersebut terdiri dari 14 huruf.
Al-huruf al-qamariyah jumlahnya 14 huruf dan huruf asy-syamsiyah juga jumlahnya 14 huruf. Ya, dua-duanya memiliki 14 huruf. Baik. Kita mulai dari al-huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah ada 14 huruf. Yang pertama ada huruf hamzah. Huruf hamzah di sini ya. Contohnya al-abu. Kemudian yang kedua ada huruf ba. Contohnya al-babu. Kemudian yang ketiga ada huruf jim. Ya, ini nama huruf jim. Sedangkan pengucapan hurufnya adalah ja, ji, ju. Itu pengucapan huruf. Kalau nama huruf namanya huruf jim. Contohnya adalah al-jannatu. Kemudian ada huruf ha. Contohnya adalah al-himaru. Artinya adalah keledai. Kemudian ada huruf kha. Contohnya adalah al-khubzu. Kemudian selanjutnya adalah huruf ain. Contohnya adalah al-ainu, mata. Kemudian ada huruf ghain. Contohnya adalah al-ghada'u, ya, makan siang. Kemudian ada huruf fa. Contohnya adalah al-famu, mulut. Kemudian ada huruf qaf. Qaf, contohnya adalah al-qamaru, bulan. Kemudian ada huruf kaf. Contohnya adalah al-kalbu. Ya, kalbu sudah paham maknanya. Kemudian ada huruf mim, contohnya adalah al-ma'u. Selanjutnya ada huruf waw, contohnya adalah al-waladu. Selanjutnya ada huruf ha, contohnya adalah al-hawa'u. Al-hawa itu bisa diartikan dengan udara. Kemudian yang terakhir ada huruf ya di sini ya. Di sini titiknya kurang. Ini namanya huruf ya. Nah, huruf ya ini kalau seandainya tidak ada titik, dia jadi alif. Alif maksurah. Jadi di sini harus ditambahkan titik 2 ya. Huruf ya, contohnya adalah al-yadu, tangan. Kemudian al-huruf asy-syamsiyah. Itu ada 14 huruf juga, ikhwah sekalian. Ya, ada huruf ta, contohnya adalah at-tajiru, artinya adalah pedagang. Kemudian ada tha, contohnya adalah ats-tsaubu, ya, pakaian. Kemudian ada huruf dal, contohnya adalah ad-diku. Ad-diku, ayam jantan. Kemudian adalah huruf dzal. Contohnya adalah adz-dzahabu. Adz-dzahabu artinya adalah emas. Kemudian ada huruf ra, contohnya adalah ar-rajulu. Perhatikan ini semuanya ada tasydidnya pada huruf tersebut. Semua huruf di sini bertasydid ketika digabungkan dengan alif dan lam. Kemudian ada huruf za. Contohnya adalah az-zahratu. Zahratu artinya adalah bunga ya. Kemudian ada huruf sin. Contohnya adalah as-samaku. As-samaku sudah paham ya, ikan. Kemudian yang ke-8 ada huruf shin. Contohnya adalah asy-syamsu. Kemudian ada huruf shad. Contohnya adalah as-sadru. Sadru itu bisa diartikan dada, bisa diartikan sesuatu yang letaknya di depan. Ya. Jadi bisa diartikan dada atau bisa diartikan sesuatu yang letaknya di depan, di awal. As-sadru. Karena dada itu kan letaknya di awal. Nampak. Ya. Kemudian ada juga huruf bod. Contohnya adalah ad-dhaifu. Ad-dhaifu artinya adalah tamu. Kemudian ada huruf to. Contohnya adalah at-talibu. Talibu kemarin kita sudah jelaskan maknanya. Bisa diartikan sebagai penuntut ilmu, bisa diartikan sebagai yang meminta, talaba yatlubu. Bisa juga diartikan sebagai mahasiswa, bisa diartikan sebagai santri dan lain sebagainya ya. Kemudian ada huruf dha, contohnya adalah az-zahru.
Az-zahru artinya adalah bahu ya. Az-zahr. Zahrus sabil atau zahrut tariq, bahu jalan. Seperti itu. Kemudian ada huruf lam, contohnya adalah al-lahmu. Kemudian yang terakhir ada huruf huruf nun, contohnya adalah an-najmu. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Kemudian kita akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu tamrin. Itu tamrin, ya. Jadi pembahasan tentang huruf syamsiyah dan huruf qamariyah itu sebenarnya tidak terlepas dari pembahasan lam syamsiyah dan lam qamariyah. Sebenarnya intinya itu di situ ya. Lam syamsiyah dan lam qamariyah. Itu intinya. Jadi kalau seandainya huruf tersebut tidak dimasuki oleh lam syamsiyah dan lam qamariyah, maka pastinya dia tidak bertasydid seperti itu ya. Tidak bertasydid. Baik. Kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke halaman 20. Tamrin, latihan. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyyati wasyamsiyyati. Jadi perintahnya di sini adalah bacalah kata-kata di bawah ini atau berikut ini, kemudian tulislah ya. Tulislah harokatnya. Tulislah kata-kata tersebut ya beserta harokatnya, mura'iyan dengan memperhatikan kaedah-kaedah dalam pengucapan huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Dalam pengucapan atau dalam kaedah-kaedah pengucapan huruf-huruf syamsiyah dan huruf-huruf qamariyah. Kita sudah sebutkan tadi ya kaedahnya. Kalau huruf syamsiyah dia bertasydid. Ya, kalau huruf qamariyah dia tidak bertasydid. Ya, sekarang kita akan praktekkan. Setiap orang akan ngambil satu kata ya. Mencoba apakah dia paham perbedaan antara syamsiyah dan qamariyah. Di sini ada berapa kata? Di sini banyak katanya. Ada sekitar berapa ini? Sekitar 20 kata sekalian. 21 kata ya. Jadi masing-masing ngambil satu kata. Kita mulai dari akhuna Dadan. Silakan. Baik Ustaz. Al-baitu. Mumtaz. Ini huruf apa? Huruful qamariyah. Mumtaz. Kemudian Athani yang kedua. Silakan. Yang kedua. Nah, akhuna Abdul Rahim. Tafadhal. Yang kedua, addiku. Apa? Addiku. Addiku. Addiku itu hurufnya apa? Huruf syamsiah. Mumtaz. Kemudian selanjutnya akhuna Henry. Al-mudarrisu. Nah, ini huruf apa? Huruf qamariyah. Qamariyah. Hurufnya yang mana ini? Al-mudarrisu. Nah, hurufnya yang mana? Yang qamariyah itu hurufnya yang mana? Yang dimaksud? Mim. Mim. Mumtaz ya. Kemudian selanjutnya akhuna siapa? Akhuna Febrian ya, silakan. Al-babu. Nah, ini huruf apa? Qamariyah. Qamariyah. Yang mana hurufnya? Ba. Ba, mumtaz. Kemudian selanjutnya akhuna Ahmad. Ahmad Afandi, tafadhal. Nah Ustaz.
At-talibu. Nah, ini huruf apa? Syamsiyah Ustaz. Syamsiyah. Ahsan. Yang mana hurufnya? At-ta. Oh, mumtaz. Ahsan. Kemudian selanjutnya, siapa selanjutnya? Arif. Akhuna Zaki. Tafadhal. As-sukkaru. Sukaru ini huruf apa? Syamsiyah. Syamsiyah. Hurufnya yang mana? Asin. Sin, mumtaz. Kemudian selanjutnya Akhuna Arif. Naam Ustaz. Hadir. Ad-daftaru. Syamsiyah. Hurufnya dal. Mumtaz. Ahsan, seperti ini yang langsung ya. Berarti kemudian selanjutnya siapa ini? Siapa yang di bawah Akhuna Arif? Ya, karena namanya tidak jelas. Kalau bisa semuanya nulis nama masing-masing ya. Jadi ditulis namanya masing-masing. Jadi Ana bisa langsung menyebutkan nama antum. Oke, Akhuna Agus. Tafadhal. Agus Freddy. Agus Freddy. Akhuna Agus Freddy. Hadir. Hadir Ustaz. Baik. Afwan. Hadir. Ya, Al-akhu silakan. Ustaz. Al-akhu ini huruf apa? Kho Ustaz. Al-Qamariyah Ustaz. Al-Qamariyah. Nah. Hurufnya yang mana? Hamzah. Hamzah, mumtaz. Kemudian selanjutnya Akhuna Arif Fatih, apa ini? Fatihuz Zaman. Silakan. Akhuna Arif Fatihuz Zaman. Iya, huruf apa ini? Syamsiyah. Syamsiyah, Hurufnya mumtaz. Hurufnya huruf ro. Kemudian selanjutnya ada Akhuna Febrian Hidayat. Silakan. Nama Ustaz. Ya. Silakan dibaca. Setelah Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Baris kedua. Ar-Rijalu itu sudah. Setelah Ar-Rasulu. Al-Akhu, Ar-Rasulu. Kemudian selanjutnya. Al-Wajhu. Iya, di sini hurufnya huruf apa? Qamariyah Ustaz. Qamariyah. Yang mana hurufnya? Mau. Mumtaz. Kemudian selanjutnya Akhuna Ahmad Randi. Akhuna Ahmad Randi, silakan. As-sadiqi. As-sadiqu, mumtaz. Ini hurufnya huruf apa? Huruf apa ini? Huruf sosad. Huruf sosad. Nah, maksudnya dia Syamsiyah, mumtaz, ahsan. Kemudian selanjutnya ada Akhuna apa ini? Hasboy Ali Fajri. Silakan. Hadir. Hadir ya, insyaallah ya. Silakan. Hadir. Akhuna Hasboy Ali Fajri. نعم سن حاضر أستاذ. نعم تفضل اقرأ. نعم القرآن. Ini huruf apa? Alif Lam Al-Qamariyah Ustaz. Qamariyah. Hurufnya yang mana? Huruf yang qaf. Yang qaf Ustaz. Mumtaz, ahsan, tabarakallahu fiik. Kemudian Akhuna Rido Sanjaya, silakan. As-salatu. Huruf apa ini? Alif lam asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah, mumtaz. Hurufnya yang mana? Shad. Shad. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang belum berpartisipasi? Akhuna Franz. Adi Pradana. Hadir. Hadir Ustaz. تفضل.
Al-Ka'batu. Nah, huruf apa ini? Huruf Al-Qamariyah, Ustaz. Alif lam Qamariyah. Yang mana hurufnya? Kaf. Tas, ahsan. Kemudian selanjutnya ada siapa lagi? Ada akhuna Ibadur Rahman. Masya Allah, ini namanya bagus. Ibadur Rahman, akhuna Ibadur Rahman. Hadir. Hadir. Akhuna Ibadur Rahman. Hadir. Oke, enggak hadir. Ya. Kemudian siapa lagi? Akhuna Lalu. Hadir. Ustaz. Hadir Nah, Ustaz. tafadhal. Berikutnya Ar-Ra'su. Oh, maaf. Ar-Ra'su. Ini huruf apa? Ar-Ra'su. Ini masuknya huruf Asy-Syamsiyah. Tas. Hurufnya yang mana? Yang Ra. Mumtaz, ahsan. Taib, akhuna Ibadur Rahman, ini mikrofonnya bermasalah, taib, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya ada akhuna Muhammad Firmansyah. Hadir. Nah, silakan dibaca. Al-Isba'. Al-Isba'u. Oke, ini hurufnya huruf apa? Alif lam Qamariyah. Nah, yang mana hurufnya? Hamzah. Hamzah, mumtaz. Kemudian selanjutnya ada siapa? Ada akhuna Maulana. Hadir. Akhuna Maulana. Kemudian siapa lagi? Akhuna Bima. Oriza Safitra. Hadir. Hadir Ustaz. Naam, tafadhal iqra. Az-Zufru. Az-Zufru. Mumtaz. Huruf apa ini? Alif lam Syamsiyah Ustaz. Syamsiyah. Yang mana hurufnya? Zo. Mumtaz, ahsan. Kemudian selanjutnya berapa kata lagi? Sekitar 5 kata lagi ya. Wan Ustaz hadir, tadi dipanggil. Wan. Iya, silakan dibaca. Naam. Al-Fajru. Ya, Al-Fajru ini huruf apa ini? Ini huruf Qamariyah Ustaz. Qamariyah. Yang mana Alif lam hurufnya? Qamariyah. Di huruf Fa. Fa, mumtaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Sepeda. Arif Firmansyah, Ustaz. Ya, silakan. Ad-Dhuhru. Enggak dua aja. Alif lam Syamsiyah. Ambilkan ke sadang Huruf di dalam yang itu nak. Alif lam Syamsiyah. Ya. Yang mana itu? Ad-Dhuhru Dha. Az-Zuhru, mumtaz. Kemudian 3 kata lagi. Akhuna Bima, hadir. Hadir Ustaz. Ya, silakan dibaca. Setelah Az-Zuhru di bawahnya 3 kata terakhir. Al-Asru Ustaz. Iya, Al-Asru ini huruf apa ini? Alif lam Qamariyah Ustaz. Ain. Alif lam Qamariyah. Ain, mumtaz. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian 2 kata terakhir. 2 kata terakhir untuk 1 orang terakhir. Akhuna Daniel, hadir. Daniel Fakhri. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Iya, silakan dibaca. Dari apa Ustaz? Baru bergabung Ustaz. Iya, ini 2 kata terakhir yang paling bawah, 2 kata terakhir. Al-Asri. Al-Maghribi Isya'i. Al-Maghrib. Al-Isya. Baik, ini huruf apa ini? Yang ada 2 kata itu.
Huruf huruf apa? Baru jauh. Gimana? Huruf alif lam itu saja. Alif lam apa? Alif lam Qamariyah, Ustaz. Mumtaz, alif lam qamariyah. Baik. Yang mana hurufnya? Ghain dan ain, Ustaz. Pada kata al-maghrib huruf qamariyah yang mana? Huruf qamariyah. Ghain apa? Al-maghrib al-mim, Ustaz. Mim, mumtaz. Kemudian pada kata al-isya huruf qamariyah yang mana? Ain. Ain, Masya Allah. Mumtaz. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, selesai ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ad-darsur rabi'u. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Di sini kita masih membahas. Di sini kita lebih fokus ke yang hamzahnya ini, kita akan fokus ke huruf jar ya. Di sini ada huruf fa, ada huruf fi, ada huruf ala. Dua huruf jar di sini yang dikasih contoh ya. Jadi setiap kata yang masuk padanya huruf jar, maka baris akhirnya itu berbaris kasrah ya. Baris akhirnya itu pasti berbaris kasrah. Baik, contohnya di sini al-baitu. Al-baitu ini tidak dimasuki huruf apapun. Maka dia yabqa 'alal asl wa huwa dhammah. Dia itu ya tetap pada kondisi awalnya, yaitu berbaris dhammah. Itu kondisi awal setiap kata itu pada asalnya berbaris dhammah, ikhwas sekalian. Ketika dia dimasuki oleh huruf jar, maka huruf jar ini akan mengubah ya baris akhirnya itu menjadi kasrah. Al-baitu menjadi fil baiti. Ya. Kemudian al-maktabu menjadi alal maktabi. Ala di sini adalah huruf jar. Maka dia mengubah akhir atau baris akhir dari kata al-maktabu itu menjadi kasrah. Kemudian al-masjidu menjadi fil masjidi. Kemudian as-sariru menjadi alas sariri, yang menjadi kasrah huruf akhirnya karena dimasuki oleh huruf jar yaitu ala. Kemudian pada kata masjidi huruf jarnya adalah fi. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ad-darsur rabi'. Sekarang kita akan baca sama-sama. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'alas sariri. Ya, jadi dars yang keempat ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kondisi asal dari setiap kata itu adalah berbaris dhammah, marfu dia. Ya, mungkin nanti bisa dipelajari secara khusus di ilmu nahwu. Dia asalnya itu marfu, berbaris dhammah. Kapan dia berubah? Ketika dia dimasuki oleh huruf-huruf yang mengubah harokat akhirnya. Ya. Contohnya huruf jar. Jadi kalau dimasuki oleh huruf jar,
maka harokat akhirnya berbaris kasroh. Seperti itu dan lain sebagainya. Ya, jadi, sudah paham sampai di sini ikhwah sekalian? Paham ya, insya Allah mudah ini. Tapi di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ustaz. Coba dulu. Siapa? Soal Ustaz. Ya, silakan. Orang di. Apa tuh yang tadi? Ini yang mana yang bertanya nih? Yang bertanya siapa? Manis Sa'il. Arif. Nah, tafadhal ya Arif. Ya akhana Arif. Ya, terkait dengan tadi untuk apa itu pembedaan antara huruf alif lam syamsiah dan qamariyah untuk tata bahasa Arabnya ini di mana Paknya nanti Ustaz? Kalau di tajwid kan mungkin kita tahu yang itu huruf-huruf yang tadi Ustaz, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah itu kalau untuk dalam tata bahasa Arab ini Paknya di mana nanti itu? Gimana pertanyaannya? Masih kurang jelas, mohon maaf. Iya. Bisa diulang lagi? Iya. Sebelum kita bahas yang tersurat ini kan kita tadi bahas mengenai huruf syamsiah dan qamariyah. Iya. Lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, itu nanti peran dan posisi huruf-huruf ini nanti dalam tata bahasa Arab gimana ya, Ustaz? Kalau di tajwid kan kita tahu misalnya itu masuk idgham atau idhar. Tapi kalau ini di tata bahasa Arab ini kira-kira apa kita untuk mengetahui oh ini syamsiah, oh ini qamariyah nanti fungsinya gimana? Baik. Jadi secara umum itu sebenarnya memudahkan kita untuk membaca ya. Sehingga kita tidak mentasdidkan apa yang tidak tasdid atau tidak mentasdidkan apa yang sebenarnya tasdid seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk membaca huruf-huruf tersebut ketika dia digabungkan dengan alif lam. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Di situ ada mengandung idgham ya. Langsung dia dimasukkan kepada hurufnya. Ada juga mengandung izhar dan idgham seperti itu ya. Secara umum seperti itu fungsinya ya. Jadi kita mengetahui bisa membedakan antara huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Tujuannya ya sebenarnya untuk mempermudah kita dalam membaca kata-kata tersebut. Ya, kata-kata yang di dalamnya khususnya kata-kata yang di awalnya itu terkandung huruf lam atau huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Setelah kata-kata yang beralif lam ya. Beralif lam itu terkandung di dalamnya atau berada di awal setelah alif lam itu huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Jadi memudahkan kita. Seperti itu mungkin salah satu di antara fungsi atau faedah kita mengetahuinya. Sehingga kita tidak membaca ala al-sariri. Ala al-sariri. Ala al-sariri seperti itu ya. Mungkin terletak iskalnya itu sebagian orang dia bingung apakah ini syamsiyah atau qamariyah. Kalau qamariyah ya atau dia menganggap bahwasanya semuanya itu qamariyah, tidak ada syamsiyah seperti itu ya. Sehingga dia salah mengatakan alal sariri. Atau mungkin antum pernah mendengar orang azan ya. Mungkin karena ketidaktahuannya dia mengatakan alal shalah. Hayya alal shalah. Seperti itu ya. Fungsinya di situ. Ya, fungsinya untuk memudahkan kita membaca kata yang terkandung di awal kata tersebut, pastinya kata yang beralif lam ya, ada huruf syamsiyah dan qamariyah. Jadi letak kesalahannya itu sebenarnya kebanyakannya pada huruf-huruf yang huruf-huruf syamsiyahnya. Alal sariri, sering kita dengar. Ya. Kemudian apa lagi? Intinya mereka itu menjadikan semua huruf tersebut sebagai huruf qamariyah. Jadi mereka bingung membedakan mana huruf syamsiyah. Syamsiyahnya itu mereka bingung. Itu ya fungsinya ikhwas sekalian secara umum.
Atau ada di antara antum yang ingin menambahkan? Jadi kita terbuka. Ya, antum yang ingin memberikan faedah, Masya Allah. Jazakallahu khairan untuk akhana, siapa tadi? Alhamdulillah, syukran Ustaz. Arif. Arif ya, akhuna Arif, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Itu salah satu di antara fungsinya ya. Nah, adapun alif lam itu sendiri secara umum ya mungkin banyak faedahnya, tapi secara umum dia berfaedah litta'rif, untuk menunjukkan bahwasanya kata tersebut sudah diketahui. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada faedah hurufnya, cara membacanya, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak membaca huruf lam qamariyah dengan huruf lam syamsiyah dengan huruf lam qamariyah, seperti itu ya. Alal sariri. Dan itu sering kita dapatkan iskal seperti ini. Sering kita dapatkan seperti itu ya. Tayyib. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan saja. Insyaallah mafhum ya. Faedahnya di antaranya itu. Kemudian kita lanjutkan yang ba di sini. Yang ba di sini kita akan melatih ya menjawab pertanyaan. Ya, melatih menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tempat. Jadi secara umum huruf jar yang ada di atas, ada fi dan ala, itu menunjukkan kepada tempat ya. Ya, menunjukkan kepada tempat. Jadi pertanyaannya itu jawabannya yang di atas tadi. Contohnya adalah fil baiti, di rumah atau di dalam rumah. Fil masjidi menunjukkan kepada tempat atau letak sesuatu pada tempat tersebut. Letaknya sesuatu pada tempat tersebut. Alal maktabi, di atas maktab ya, di atas meja. Alas sariri, di atas ranjang, seperti itu ya, menunjukkan kepada tempat atau letak sesuatu pada tempat, suatu tempat ya. Oke, dicontohkan di sini aina Muhammad huwa fil ghurfah. Jadi tinggal ditambahkan dhamir munfasilnya huwa. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakh. Karena Aminah adalah muannats, maka dhamirnya munfasilnya juga muannats, yaitu hiya. Fil matbakh, dia di dapur. Ainal kitab. Sekarang kita bertanya tentang benda ya. Kalau tadi tentang akil yang berakal, sekarang tentang benda. Ya, benda yang biasanya diletakkan pada sesuatu. Contohnya, ainal kitab, di mana kitab? Di mana buku tersebut? Huwa 'alal maktab. Dia berada di atas meja. Wa ainas sa'ah, dan di mana jam tersebut? Hiya 'alas sarir. Jam tersebut berada di atas ranjang. Di sini hiya ya. Dhamir hiya ini menyesuaikan dengan sa'ah, karena sa'ah itu berbentuk muannats, ditandai dengan adanya ta marbutah. Tayyib, sekarang kita akan melatih. Jadi kita sekarang melatih bertanya dan menjawab. Ya, bertanya dan menjawab tentang posisi seseorang atau posisi sesuatu. Kita baca sama-sama. Aina Muhammad? Aina Muhammad. Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Wa aina Yasir? Wa aina Yasir? Huwa fil hammam.
Huwa Wafil hammam. Wa aina aminah. Aina aminah. Hiya fil matbakh. Ya fil matbakh. Aina al-kitab. Aina al-kitab. Huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah. Aina as-sa'ah. Hiya 'ala as-sarir. Sarir. Ini bisa antum praktekkan di kehidupan antum sehari-hari ya. Mungkin antum bisa mengubahnya aina siapa gitu ya. Kalau seandainya benda, aina sandali, di mana sandalku? Sandal itu kan bahasa Arab ya, sekalian ya. Dan lain sebagainya. Jadi kunci antum bisa bahasa Arab itu adalah at-tatbiq wal mumarasah. Praktek, praktek, praktek dan praktek. Ya, lagi nyetir jadi tidak bisa berinteraksi ya. Oke, tidak apa-apa. Taib, sekarang kita masuk kepada tamarin. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu seputar matbakh ya, seputar matbakh tadi pertanyaannya, seputar dapur. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Pertanyaan perintahnya adalah silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ada berapa pertanyaan? Ada sekitar 11 pertanyaan ya, kuas sekalian. Ya, 11 pertanyaan. Ya, 11 pertanyaan. Berarti kita butuh 11 orang ya, kuas sekalian. Ini masih 4 orang. 11 orang. Baik, cukup ya. Sekarang kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab sesuai dengan jawaban di atas ya. Kita mulai. Akhuna Dadan, silakan. Ya, baik Ustaz. Ainal kitab huwa fil kursi. Wa fil kursi. Ahsan, mumtaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, Akhuna Ridho. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Tas, ahsan. Kemudian Akhuna Henry. Aina as-sa'ah. Huwa 'ala as-sarir. Diperhatikan, sa'ah ini mudzakkar atau mu'annas? Tabi. Hiya 'ala as-sarir. Mumtaz. Ya, coba diperhatikan. Benda yang ditanyakan itu mudzakkar atau mu'annas. Kalau seandainya yang mu'annas itu mudah banget ditandai dengan apa? Dengan adanya ta marbutah. Nah, kita lanjutkan. Siapa selanjutnya? Akhuna Abdul Rahim, tafaddal. Aina Yasir huwa fil hammam. Mumtaz. Kemudian Akhuna Dirga, tafaddal. Aina Aminah hiya fil ghurfah. Mumtaz, ahsan. Kemudian Akhuna Ahmad Afandi. Naam Ustaz. Aminatu fil ghurfati? La. Hiya fil matbakh. Mumtaz, ahsan, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Akhuna Daniel. Ayasirun fil matbakh. La, huwa fil hammam. Wa fil hammam. La au na'am? La. Hammam. Wa fil hammam, mumtaz, ahsan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Akhuna Faiz. Tafadhal. Man fil ghurfati?
Ghurfah. Muhammadun fil ghurfati. Iya. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Ahsan. Bisa dijawab Muhammadun fil ghurfati atau bisa juga dijawab Muhammad. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita latih untuk menjawab dengan sempurna ya. Ahsan. Kemudian pertanyaan yang ke-9, silakan. Akhuna siapa tadi? Akhuna Zaki. Tafadhal ya, akhana. Waman fil hammami. Umar fil hammami. Ahsan. Umar fil hammami. Kemudian selanjutnya akhuna Ahmad Randi. Tafadhal. ماذا على المكتب الكتاب على المكتب ممتاز. السؤال الأخير أخونا مولانا تفضل. نعم تفضل يا أخانا مولانا حاضر. أو عنده إشكال في الميكروفون؟ ada masalah di mikrofon? Kuna Maulana. Hadir Ustaz, afwan. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir yang ke-11. Naam. Mada 'ala sariri? As-sa'atu 'ala sarir. Mumtaz, ahsantum barakallahu fikum. Al-an nantaqil ila as-su'al ats-tsani atau at-tamrin ats-tsani. Latihan yang kedua. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Perintahnya adalah baca. Bacalah, kemudian tulislah. Baca dan tulislah bersamaan atau berserta dengan menuliskan harokat akhir dari setiap kalimat. Ya, dhabti awakhiril kalimat. Harokat akhir dari setiap kalimat. Ini penting banget ya. Jadi di sini kita bisa tahu apakah antum fahimtum ma darasna qabla qalil aw lam tafhamu. Sini ada huruf jar. Setiap huruf atau setiap kata yang dimasuki huruf jar maka harakat akhirnya itu berbaris kasrah. Tayyib, di sini juga ada yang tidak ada huruf jar. Gimana bacanya? Kita mulai di sini ada berapa kata? Ada sekitar 14 kata ya atau 15 kata, 14 kata. Oke, kita mulai dari yang sudah mengacungkan tangannya. Akhuna Rido Sanjaya, tafadhal. Al-madrasatu. Ahsan. Kemudian selanjutnya Akhuna Agus Freddy. Naam Ustaz, fil madrasati. Di sini kenapa jadi madrasati? Karena ada huruf jar Ustaz fi. Tas. Kemudian selanjutnya Akhuna Abdul Rahim. Naam Ustaz, fil baiti. Di sini fil baiti. Kenapa bisa jadi ti? Karena ada huruf jar yaitu fi di dalam. Mumtaz. Kemudian selanjutnya Akhuna Dadan. Ustaz. Al-baitu. Kok bisa al-baitu di sini? Sebelumnya fil baiti. Ini kok bisa dhammah dia? Karena tidak ada huruf jar, Ustaz. Ya, karena tidak dimasuki oleh huruf apapun. Maka dia asalnya, maka dia yabqa 'alal asal, menetap pada bentuk asalnya itu berbaris dhammah. Ahsan. Kemudian Akhuna Henry, tafadhal. Al-ghurfatu. Di sini kok bisa ghurfatu? Kenapa enggak ghurfata atau ghurfati? Masih marfu, masih asal. Ya, dia bentuknya asal dan tidak didahului oleh huruf apapun ya. Tidak dimasuki oleh huruf apapun. Ahsan. Kemudian selanjutnya Akhuna siapa tadi? Dirga ya. Akhuna Dirga, tafadhal. Al-hammamu. Di sini kenapa bisa hammamu?
karena tidak dimasuki huruf apapun, Ustaz. Iya, ahsan, barakallahu fik. Kemudian selanjutnya akhuna Zaki. Akhuna Zaki. Alal maktabi. Akhuna Zaki ba'dal hammam. Setelah hammam itu ada apa? Fil matbakhi. Ahsan. Di sini kenapa fil matbakhi? Kenapa jadi kasrah? Kemasukan amil jar huruf fi. Ahsan, mumtaz, barakallahu fik. Kemudian akhuna Ahmad Randi. Tafadhal. Al-maktabu. Al-maktabu, di sini kok bisa al-maktabu? Kenapa enggak al-maktaba atau al-maktabi? Dikarenakan tidak kemasukan huruf apapun. Iya, ahsan. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya akhuna Ahmad Afandi. Nah, Ustaz. Naam, tafadhal. Al-maktab. Yang Nah, mana Ustaz, ini? al-maktab. Al-maktabu sudah. Alal maktabi. Iya, alal maktabi. Kenapa bisa jadi alal maktabi? Dimasuki huruf jar, Ustaz. Apa huruf jarnya? Ala. Ahsan, mumtaz, barakallahu fik. Kemudian kita masuk ke selanjutnya akhuna Muhammad Firman, tafadhal. Fil masjidi. Kok bisa fil masjidi, cepat banget. Setelah alal maktabi ada apa? Alal maktabi alal kursi. Iya, di sini kok bisa kursi? Ada huruf jar start ala. Ya, mumtaz, ahsan. Kemudian selanjutnya akhuna Danil. Silakan. As-sariru. Kok bisa as-sariru di sini? Kenapa enggak as-siriri? Tidak Ya, karena dia tidak dimasuki oleh huruf apapun ya. Kemudian selanjutnya siapa lagi di sini yang mau berinteraksi? Yang mau berpartisipasi? Mana Ustaz? Ya. Man ana akhuna Febrian. Naam, tafadhal. Alal kitabi. Kok bisa alal kitabi? Dimasuki huruf jar. Ahsan, mumtaz. Apa itu? Huruf? Ala, ahsan. Kemudian yang terakhir. Ana Ustaz. Ustaz Ridwan. Siapa ana? Mas Ridwan, Ustaz. Tafadhal. Fil masjidi. Fil masjidi, kok bisa fil masjidi di sini? Kok bisa jadi kasar? Masukkan huruf jar zat fi. Iya. Karena dimasuki oleh huruf jar. Ahsan. Ya, jadi intinya ikhwas sekalian kita terus ulang-ulang supaya itu tidak lupa ya, tidak lupa. Tidak masalah. Jadi tidak boleh bosan untuk mendengar pembahasan kenapa dimasuki, kenapa bisa jadi kasrah, kenapa bisa jadi dhammah gitu ya. Taib, sehingga kita tidak lupa, terus diulang-ulang. Kemudian latihan selanjutnya iqra waktub. Latihan selanjutnya iqra. Bacalah dan tulislah. Maksudnya tulis harokatnya. Setelah dibaca, ditulis harokatnya. Jadi kita sekarang ini belajar membaca dengan harokat yang benar ya. Ini ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. 10 as'ilah. Man yurid atau man yuhib an yusharik? 10 ashkhas. Faqat. Khalas? Tamam. Nabda min akhuna atau min akhina Firman Syah. Ari Firman Syah? Usah. Saat yang pertama Ustaz. Iya, tafadhal. At-talibu fil jamaati. Fil jamati. Apa?
jamaati. Akhtat. Jami'ah. Apaan Sat? Ya. Nggak kelihatan. Ya, ulang lagi. At-talibu. At-talibu fil jami'ati. Mumtaz. Di sini at-talibu kok bisa bu dia? Kenapa nggak ba? Balik ke asal Sat. Ya, asal ya. Kemudian jami'ati. Kok bisa jadi ti? Kemasukan huruf jar. Fi. Apa? Ahsan. Ini artinya apa al-jami'at? Siswa itu di universitas. Ya, berada di universitas. Ahsan. Berarti bukan siswa ya, tapi mahasiswa ya. Lebih cocoknya. Oh, mahasiswa Sat. Ahsan. Barakallah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Ini siapa kita pilih? Ana Ya, Arif. sesuai dengan itu ya, urutan aja ya. Akhuna Ridho, silakan. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu, kok bisa jadi ar-rajulu dia ini? Coba dijelaskan satu-satu. Karena asal. Karena asal. Kemudian selanjutnya Fil masjidi. Kemasukan huruf jar. ahsan, barakallahu fiik. Jadi bisa dijelaskan ya, contohnya ar-rajulu. Dia berbaris dhammah karena dia asal dan tidak dimasuki oleh huruf apapun. Kemudian fil masjidi kasrah karena dimasuki oleh huruf jar. Seperti itu yang dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, akhuna Arif. Silakan. Aina at-tajiru huwa fitukani. Ya, silakan dijelaskan. Aina isim isyarah, at-tajiru isim asal Ustaz. Iya. Kemudian Huwa untuk ini apa tuh? Isim domirnya fitukani di majrur atau karena kemasukan huruf jar. ahsan. Mumtaz. Ini huwa kok bisa huwa dia? Huwa masuk domir. Ya, dia kembali ke mana? Kembali ke at-tajir. Mumtaz, ahsan. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat ya. Tadi siapa? Ya, tadi akhuna Arif, sekarang akhuna Daniel. Silakan. Al-qalamu 'alal maktabi. Coba dijelaskan. Al-qalamu kembali ke asal. 'Alal maktabi diawali huruf jar di kasrah. Mumtaz, ahsan. Kemudian yang kelima, akhuna Dirga. Tafadhal. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Ya, silakan dijelaskan. Jelaskan Zainabu saja. Zainabu, kenapa dia bisa dhammah? Kemudian hiya, dia kembali ke mana? Kok bisa hiya dia? Kemudian fil ghurfati, kok bisa ti di sini? Coba dijelaskan. Zainabu kembali ke asal karena tidak kemasukan huruf jar atau huruf lainnya. Ya. Kemudian hiya kembali ke Zainab karena Zainab perempuan. Ya. Maka dia hiya domirnya. Kemudian fil ghurfati ti karena dia kemasukan huruf jar fi. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Kemudian soal yang keenam, as-su'alus sadis, akhuna Agus Freddy. Tafadhal. Nah, Ustaz. Aina al-waraqu huwa 'alal maktabi. Ya, silakan dijelaskan. Al-waraqu masih asal, terus maktabi itu karena kemasukan huruf jar. Huwanya itu masih mudzakkar. Kok bisa mudzakkar di sini? Maksudnya domir dari al-waraqu, Ustaz. Oh, ya dhamir yang kembali ke al-waraqu karena al-waraqu adalah mudzakkar seperti itu ya. Apa ini sambil lalu berkendara izin nyimak. Oh, ya, tidak apa-apa, Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan. Barakallahu ahsan. Soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh siapa tadi? Akhuna Ahmad Afandi. Silakan. As-su'alus sabi'. Nah, Ustaz.
Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Al mudarrisu dia karena masih asal Ustaz, jadi Suaranya terputus-putus ini ya. apa Ustaz? Ainal mudarrisu huwa fil Iya. fasli. Sauti Masmu Ustaz. Masmu. Tafadhal ishrah ya akhi, ishrah lana. Nah, al mudarrisu itu karena asal, karena tidak dimasuki huruf jar Ustaz, karena masih asal. Kemudian huwa itu huwa dhamir kembali ke al mudarrisu. Fil fasli karena kemasukan huruf jar fi. Ahsan, barakallahu fik. Baik, kemudian, nah, masya Allah, barakallahu fik. Kemudian selanjutnya, akhuna Henry. Nah, aina Yasir huwa fil mirhadi. Silakan dijelaskan. Aina Yasir itu masih asal karena tidak ada yang membuatnya majrur. Terus huwa ini menunjuk kepada Yasir. Fi huruf jar, fil mirhadi. Akhirnya kasrah karena dimasuki huruf jar fi. Ahsan, tabarakallah fiik. Kemudian siapa tadi? Ya, kemudian siapa lagi? Akhuna Faiz, silakan. Soal yang ke-9. Ke-9. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Silakan dijelaskan. Asy-syamsu dhamma karena dia isim asal. Wal qamaru mengikut ke asy-syamsu. Mumtaz, masya Allah. Fi huruf jar, as-sama'i dikasrah karena ada huruf fi. Masya Allah, ini antum sudah belajar nahu kayaknya ya. Baru Ahsan, dasar barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, barakallahu. Kemudian as-su'alul ashir. Akhuna Dadan, tafadhal. Ustaz. Man fil fasli Muhammadun fil fasli. Al fasli didahului huruf jar Ustaz. Iya, masya Allah, didahului oleh huruf jar. Tidak masuk huruf sehingga huruf yang lain, sehingga tetap ke asal Ustaz. Ke asal, mumtaz. Taib, ahsan, barakallahu fikum. Taib, selesai ya, selesai dari tamrin, dari soal-soal yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke, nah, di sini diperhatikan ikhwah. Di sini ada kata-kata yang dia mamnu untuk ditanwinkan, ada kata-kata yang boleh ditanwinkan. Jadi yang sebelah kanan itu semua kata-katanya boleh ditanwinkan. Yang di sebelah kiri semua kata-katanya tidak boleh ditanwinkan. Ini pengetahuan ini kita butuh banget seperti tadi ya. Dan kita tidak akan tahu pengetahuan ini kecuali ya yang pertama kita bisa mengetahuinya dari orang Arab. Kalau seandainya kita nggak bisa mengetahui dari orang Arab, mungkin kita bisa cari di kamus atau di kitab-kitab para ulama, ya. Jadi kita nggak bisa tahu sendiri, nggak bisa kita karang-karang. Kita harus benar-benar paham. Dan mungkin di sana ada kaedah-kaedah yang dibahas, jadi bisa antum pelajari ini secara terperinci di ilmu nahu ya, pelajaran nahu. Baik. Jadi di sini ada kata-kata yang boleh ditanwin. Ada kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Contohnya yang boleh ditanwin Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini semuanya boleh ditanwin. Jadi kalau seandainya dia kasrah, Muhammadin, fathah, Muhammadan. Pokoknya intinya semuanya ditanwin. Baik itu kasrah, jadi kasratin ya.
Kalau dhammah, dhammatin. Kalau fathah, fathatin. Sedangkan yang sebelah kiri, maka dia ini tidak boleh ditanwin. Ya, dia itu berbaris dhammah, tapi bukan, nggak bisa di dhammatinkan, nggak bisa. Dijadikan dhammatin, nggak bisa. Ya, artinya dia tidak bisa dimasuki padanya tanwin. Contoh, aminatu. Aminatu. Kemudian Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah pelajaran dasar, termasuk di antara pelajaran ilmu nahwu juga. Tapi untuk secara terperincinya pasti ada kaidah-kaidah yang akan dibahas. Mungkin antum bisa pelajari lebih terperinci di ilmu nahwu. Kita sekarang mungkin lebih banyak ke prakteknya saja ya. Sekarang kita akan membaca, melatih membaca. Kita baca sama-sama. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Ini semua kata ini boleh ditanwin. Ya, boleh ditanwin. Jadi nggak boleh nggak ditanwin, harus ditanwin kata-kata ini ya. Ya. Kemudian adapun kata-kata di sebelahnya itu nggak boleh ditanwin. Jadi nggak boleh ditanwin. Contohnya Aminatu. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Iya. Baik. Sekarang kita akan melatih membaca. Baca kata-kata yang sudah kita baca di atas. Kita akan melatih membedakan mana huruf atau kata-kata yang boleh ditanwin huruf akhirnya dan mana yang tidak boleh ditanwin. Lebih banyak ke praktek ya. Kalau teorinya mungkin antum bisa pelajari kaidah-kaidahnya berkaitan dengan kata-kata yang boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin itu di ilmu atau di pelajaran nahwu. Sekarang kita praktek. Ini di bawah ada banyak kata. Ya, setiap orang ngambil satu kata aja, nggak perlu banyak-banyak. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk mengacungkan tangannya. Latihannya simpel. Baca satu kata, tapi bacanya benar. Ditanwin atau tidak. Kita mulai ya. Sekarang kita mulai. Perintahnya ini saya baca. Iqra waktub. Baca dan tulislah ma'adhammi awakhiril kalimat. Beserta dengan menuliskan atau mengharakatkan, memberikan baris atau harakat huruf dari setiap akhir kalimat atau kata, setiap akhir kata ya. Pelajaran teman. Arab. Ya. Ini. Kita mulai. Online. Kita mulai yang pertama. Akhuna dadan. Ustaz. Bisa sekali. Kita ketiduran, setengah jam lewat. Jadi anak harapkan coba semuanya menutup mikrofonnya kecuali yang menjawab pertanyaan.
Ya, oke, silakan Akhuna Dadan. Hamidun. Ahsan barakallahu fiik. Kemudian peserta kedua Akhuna Henry. Zainabu. Zainabu. Ahsan. Peserta ketiga Akhuna Zaki. Aminatu. Ahsan. Peserta keempat Akhuna Ahmad Ridwan. Ammarun. Ahsan. Peserta selanjutnya Akhuna Ahmad Afandi. Akhuna Ahmad Afandi hadir. Apa Ustaz? Sa'idun. Ahsan. Kemudian selanjutnya tadi Akhuna Abdurrahim udah ya? Udah ya? Belum Ustaz, belum. Oh, belum ya. Silakan. Akhuna Abdurrahim selanjutnya silakan. Fatimatu. Iya, Fatimatu ahsan. Kemudian siapa lagi? Akhuna Daniel, silakan Akhuna Daniel. Maryamu ahsan. Kemudian selanjutnya Akhuna Faiz. Aliyun. Ahsan. Kemudian Akhuna Dirga. Khalidun. Ahsan. Kemudian Akhuna Firmansyah. Abbasun. Ahsan. Kemudian Akhuna Agus Sutanto. Aisyatu. Ahsan. Kemudian Akhuna Franz. Muhammadun. Ahsan. Sisa berapa? Muhammadun sisa 2 ini. Siapa yang mau berpartisipasi sisa 2? Ana Siapa itu Ana? Ahmad Ramli. Ana. Iya, silakan. Sofiyatu. Kemudian yang terakhir siapa? Khadijatu. Iya, Khadijatu. Siapa itu yang jawab? Ana Ustaz, Firmansyah. Ahsan. Barakallahu fikum. Sudah ya, jadi sampai ini insyaallah antum sudah paham. Ya, antum hafal kata-kata yang sudah ditulis ini dulu. Ataupun nanti penambahannya kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ini mungkin antum bisa pelajari secara khusus dan secara terperinci di ilmu nahwu. Ya, jadi butuh kesabaran. Tayyib. Al-an nakhtu ila as-su'al ba'daha. Apa? Halaman selanjutnya, bukan soal. Halaman selanjutnya. Berkaitan dengan perinciannya antum bisa tanya ke guru nahwu antum nanti ya. Lebih terperinci. Kita mulai ikhwas sekalian halaman selanjutnya. Jadi antum sudah paham ya, halaman sebelumnya sudah paham ya bahwasanya kata yang sebelah kanan itu boleh ditanwinkan atau wajib ditanwinkan. Jadi nggak boleh nggak ditanwinkan ikhwah. Ya antum jangan, kecuali kalau antum sukunkan ya nggak masalah. Tapi kalau sana antum kasih baris, kasih harokat, ya nggak boleh nggak ditanwinkan, wajib ditanwinkan. Sekarang kita akan latih. Di sini pada percakapan ini terdapat kata-kata yang sudah kita lalui tadi ya. Harus ditanwinkan, kecuali kalau antum sukunkan. Itu beda lagi pembahasannya ya. Sekarang baik, di sini ada ba atau ba. Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjidi. Sekarang kita akan melatih kata-kata yang tidak ada huruf jarnya dan kata-kata yang dimasuki huruf jar. Sekarang langsung kita akan masuk ke percakapan saja ya. Kita akan baca sama-sama. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani.
Salah ya, Anda salah baca tadi. Ana minal yabani. Ana minal Yabani. yabani. Apa arti Yaban? Jepang. Jepang ya. Yaban artinya Jepang. Berarti di sini Yaban boleh dikasrahkan. Ya, boleh dikasrahkan. Karena ada sebagian huruf, ada sebagian kata yang tidak boleh dikasrahkan. Ya, nanti kita akan bertemu dengan kata-kata tersebut ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Iya. Jadi di sini kita tanwinkan semuanya. Kalau yang wajib ditanwinkan ya. Walaupun kalau kita lihat orang Arab itu ketika percakapan mereka kebanyakan mensukunkan akhir kata. Tapi kita untuk mempraktekkan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita tanwinkan ya, untuk bisa dipraktekkan. Kita lanjutkan. Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Wa minal Hindi. Tadi Sini itu artinya apa? Cina. Cina. Hindi? India. Ya, Hindi berarti India. Ya, India ya. Kita lanjutkan. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaj. Di orang Arab ada yang mematikan kharaj. Tapi karena kita ingin praktek dhabti awakhiril harakat, awakhiril kalimat, maka kita baca semua kata ya, semua harakatnya. Kita lanjutkan. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Apa arti mirhad, ikhwah? Toilet, Ustaz. Toilet ya. Jadi mirhad itu artinya adalah bisa diartikan kloset. Bisa diartikan toilet ya. Ya, taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah paham ya, insyaallah ya. Sekarang siapa yang mau praktek, ikhwah sekalian? Kita butuh berapa orang di sini? Ini pelakunya cuma 2 orang di sini ya. Si pembicara cuma 2 orang. Kita butuh 2 orang. Siapa di sini yang mau praktek? Atau mengatakan saya ingin praktek? Siapa? Anak-anak Satria. Dan Waduh, terlalu banyak ini ya. Ya udah. Kita pilih saja ya. Yang jarang berinteraksi. Akhuna Abu Hurairah, ini kayaknya baru nih. Akhuna Abu Hurairah sama siapa? Anak acak saja ya pilihnya. Akhuna Abu Hurairah sama Akhuna Daniel. Akhuna Abu Hurairah sama Akhuna Daniel. Jadi Akhuna Abu Hurairah sebagai mudarris, Akhuna Daniel sebagai Muhammad. Silakan. Ya, silakan. Ya. Muhammad. Gimana? Ana Muhammad itu. Iya. Antum Muhammad. Satu lagi siapa tadi? Akhuna Abu Hurairah sebagai mudarris ya, silakan. Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minas Sini. Wa min aina Hamidun?
ومن الهند أين عباس خرج أين ذهب أين ذهب hati-hati ya. أين ذهب عفوا أين ذهب ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض Iya, ahsan barakallahu fiik. Jadi di sini dhahaba. Kenapa dhahaba? Karena dia fi'il madhin mabniun 'alal fathi. Jadi fi'il madhi itu asalnya dia mabni 'alal fathi. Nanti untuk bisa pelajari secara khusus di pelajaran nahwu ya. Jadi secara umum kita sudah pelajari kata-kata yang ada kata-kata yang boleh ditanwinkan dan kata-kata yang tidak boleh ditanwinkan. Seperti itu ya. Oke. Di sini ada pertanyaan ya, sekalian. Insyaallah nggak ada pertanyaan ya. Paham insyaallah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Di sini baik. Silakan antum jawab. Di sini ada 6 pertanyaan. Siapa yang mau berpartisipasi? 6 orang. 6 pertanyaan, 6 orang. Ya, silakan 6 orang. Masih 3 orang? Iya, cukup ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Akhuna Dirga, silakan. Min aina anta? Ana minal Yabani. Ahsan, mumtaz. Kemudian peserta kedua Akhuna Zaki, silakan. Ya, Akhuna Zaki. Anta minal Filipini. Iya, Filipin. Berarti di sini dimatikan ya. Kalau sana dimatikan ya udah, dimatikan saja. Anta minal Filipin. Kayaknya, oh ya enggak, ini dikasrahkan saja nggak masalah, dikasrahkan. Filipini ya. Anta minal Filipini. Lah, nah Indonesia. Ahsan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa? Akhuna siapa ini? Agus Sustanto, silakan. Akhuna Agus, hadir? Naam, Ustaz. Hadir. Tafadhal. Afwan, Ustaz. Poin yang mana tadi, Ustaz? Yang ketiga. Man min sini. Man Man minas sini. Ahsan. Siapa yang dari sini? Ini terserah nama orangnya ya, Ustaz ya? Iya, terserah nama orangnya. Atau mau lihat yang ke belakang. Ya, nggak apa-apa. Dijawab saja. Nah. Muhammadun minas sini. Ahsan. Kemudian yang keempat. Yang keempat Akhuna Henry, silakan. Min aina Hamid? Nah, coba disempurnakan kalau Min aina tanwin. Hamidu? Hamidun. Ahsan. Silakan dijawab. Huwa minal Hindi. Ahsan, mumtaz. Kemudian pertanyaan yang kelima, Akhuna Abdul Rahim, tafadhal. Nah, Ustaz. Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ilal mudir. Ilal mudir. Dikasih harokat semuanya. Ilal mudiri. Ahsan, mumtaz. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang keenam. Siapa yang mau berpartisipasi? Man
yuhib an yusharik. Ana Ustaz. Siapa? Mas Muk? Ahmad Fandi Ustaz. Nah, tafadhal ya akhana. Adhahaba Aliyun ilal mudir. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Naam. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Mumtaz, ahsan, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke latihan selanjutnya. Kita lihat dulu waktunya. Jangan sampai lewatan sampai 45 kita ya, berarti tinggal beberapa menit lagi. Kita lanjutkan saja. Baik, latihan yang kedua. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Fokus kita pada membaca dan menulis ya baris akhir dari setiap kata. Baris akhir dari setiap kata. Baik, di sini ada beberapa kata. Ada beberapa kata. Dan intinya biasanya itu ya diperhatikan. Perhatikan ya kata-katanya. Jadi kita akan melatih untuk membaca kata sesuai dengan harokat yang sesuai, dengan harokat yang benar. Ada beberapa kata, silakan yang ingin berpartisipasi mengacungkan tangannya. Baik, langsung saja kita mulai. Dari akhuna siapa? Akhuna Ahmad Randi, silakan. Al-ghurfatu ahsan. Kemudian selanjutnya akhuna Firman Syah, silakan. Minal ghurfati. Ahsan, mumtaz. Jadi nggak perlu kita tanya lagi, insyaallah sudah paham ya. Untuk mempersingkat waktu. Kemudian akhuna Dirga, silakan. Minal hammami. Ahsan. Kemudian akhuna Maulana. Al-mirhadu. Ahsan. Akhuna Daniel. Ilal marhabi. Coba diperhatikan. Ini baru. Mirhabi. Ahsan ya. Baru dibaca sama akhuna Maulana tadi ya. Kemudian akhuna Dadan, silakan. Al-yabanu. Ahsan. Kemudian akhuna Henry. Al-Filipini. Al-Filipino. Iya, kok bisa jadi Filipino? Masih asal, tidak masuk huruf jar. Iya, karena dia tidak dimasuki huruf jar ya. Jadi dia kembali ke asal. Kecuali kalau ditambah huruf jar maka Filipini. Ya. Kemudian siapa tadi? Akhuna Dadan sudah ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Kemudian akhuna Agus Sutanto, silakan. Minal hindi. Ahsan. Kemudian yang terakhir akhuna Faiz. Ilasini. Ahsan, mumtaz. Baik, kemudian kita lanjutkan saja ikhwas sekalian. Sampai waktunya berakhir. Iqra waktub. Jadi perintahnya sama, disuruh baca, kemudian disuruh menulis harokatnya. Di sini ada 7 ya, ada 7 pertanyaan. Kita butuh 7 orang, silakan mengacungkan tangannya. 7 orang, ikhwah sekalian. Ya walaupun ini sudah hampir-hampir jam 10 ya, antum mudah-mudahan tetap semangat ya. Iya, kita mulai dari akhuna Denis, ini yang baru ya, Masya Allah. Akhuna Denis, silakan. Min Akhuna aina Denis. Fatimatu. Hah? Min aina? Min aina Fatimatu. Hiya minal hindi. Ahsan. Wa minal Hah? Hiya minal hindi.
Ahsan, mumtaz ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, akhuna siapa? Yang kedua akhuna Febrian, silakan. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Ahsan. Kemudian selanjutnya akhuna Ahmad Afan Randi. نعم ذهب التاجر إلى الدكان. Mumtaz, ahsan. Kemudian akhuna Ahmad Afandi. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Mumtaz, akhuna Maulana. Apaan Ustaz digeser kitabnya, anak lagi nggak buka kitab. Gimana? Ininya rekam layarnya. Khamis. Iya, silakan. Apa? Man kharaja minal fasli. Ahsan. Kemudian setelah akhuna Maulana siapa? Di atasnya. Baik, akhuna Daniel. Akhuna siapa? Daniel ya? Daniel udah? Belum, Ustaz. Belum, silakan. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Mumtaz. Kemudian yang terakhir As-Sabi. As-Sabi siapa? Akhuna Dirga. Silakan Dirga. Akhuna Dirga. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Ahsan, mumtaz. Kita lanjutkan ikhwat, tinggal 5 menit lagi. Do' fil faragi fima yali harfa jarrin munasiban. Silakan diletakkan huruf-huruf jar yang ada di bawah ini untuk melengkapi kalimat yang ada di bawahnya. Ini ada 4 kalimat ya. Silakan disempurnakan dengan mengisi huruf-huruf jar yang sudah tersedia. Ada titik-titik di bawah ini ya. Ada 4 pertanyaan. Kita lanjutkan tadi akhuna Henry, sekarang akhuna Ahmad Ridwan, silakan. Hamzat. Al-kitabu alal maktabi. Mumtaz. Al-kitabu alal maktabi. Kemudian akhuna Firmansyah. Akhuna Firmansyah. Hadir. Afanzat. At-talibu fil fasli. Ahsan. Kemudian akhuna Dadan, silakan. Namsad. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ahsan. Kemudian berapa lagi tinggal? Ilal jami'ati. Nah, berarti tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Akhuna Agus Sutanto, silakan. Kharajal mudiru ilal madrasati. Mumtaz. Pertanyaan terakhir yang keempat. Itu sudah yang keempat. Berarti yang kelima terakhir ya. Yang kelima. Siapa yang mau berpartisipasi yang kelima? Ana Heri Satria. Iya, silakan. Dhahaba Muhammad ila Sini minal Yabani. Ahsan, barakallahu fikum. Masih ada 3 menit lagi ya, 3 menit terakhir. Di sini ada al-kalimatul jadidah. Ada kata-kata yang baru. Kayaknya ini sudah paham semua ikhwah sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini di 3 menit terakhir? Di 3 menit terakhir di sini min hurufil jarri, di antara huruf-huruf jar itu adalah fi, ada ala, ada min, ada ilah. Sampai di sini tinggal 2 menit lagi, ada pertanyaan? Anasat. Dadan. Ya, silakan. Afwan waktu awal anak telat. Yang perbedaan
pertanyaan Hamzah dengan hal, Ustaz? Hamzah Dengan hal. Hamzah dengan hal ya. Mungkin kita belum membahas secara terperinci Hamzah dengan hal ya. Iya. Apa fungsi Hamzah, apa fungsi hal itu tidak kita perinci. Karena kita membahas pembahasan sesuai dengan yang ditulis di dalam kitab saja. Ya, seperti itu. Jadi ala kulli hal, Hamzah dan hal itu ya keduanya sama-sama termasuk di antara huruf istifham ya. Huruf istifham. Itu huruf untuk bertanya. Hal artinya apakah. Hamzah juga bisa diartikan apakah. Dia dua-dua termasuk dari huruf untuk bertanya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin kita bisa perinci di pekan depan ya. Baik, Ustaz. Itu. Jadi kita fokus sesuai dengan pembahasan di kitab di sini. Misalnya kitab ini membahas tentang ini. Ya udah kita fokus tentang itu. Insya Allah nanti kita akan bahas sedikit tentang perbedaan antara keduanya. Tapi secara umum, ia sama-sama dia termasuk di antara huruf istifham. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum. Ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, ikhwah sekalian. Jadi, anak ucapkan terima kasih untuk antum sekalian yang sudah berpartisipasi. Nah, lihat antum kayaknya sudah punya dasar bahasa Arab semua ini ya. Sudah punya dasar ilmu nahwunya juga sudah punya dasar rata-rata ya, Masya Allah luar biasa. Mungkin kebanyakan antum tawadhu ini ya, belajar lagi. Mudah-mudahan antum bisa istiqomah ya dan bisa lebih fokus untuk belajar. Jadi inti dari belajar itu adalah sebenarnya praktek ya. Jadi kalau seandainya antum bisa belajar, kemudian setelah dipelajari langsung dipraktekkan, insya Allah ilmunya itu akan lebih lengket. Jadi ketika antum contoh ini ya, tapi apakah antum sudah belajar pembahasan ini atau belum? Contohnya seperti ini. Min aina anta? Ana min baiti abdillah. Bagian orang salah ya. Min aina anta? Ana min baiti abdillah. Jadi antum ketika bicara bahasa Arab, usahakan harokatnya benar. Ana min baiti Muhammadin. Ana min baiti Hamidin dan lain sebagainya. Jadi setelah antum pelajari, langsung dipraktekkan. Maka insya Allah pelajaran tersebut akan senantiasa lengket di kepala antum. Itu tips dari ana. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ana doakan untuk kita semua ya. Semoga kita bisa istiqomah ya sampai selesai mempelajari kitab ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Alhamdulillah, jazakumullah. Barakallahu fiik.